Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Rela Gama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Terima kasih Polda Metro Jaya. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi, dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Akan di telepon ya, biasa telepon atau surat yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang
yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan Presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat negara kita dipenuhi dengan isu-isu yang kurang enak untuk didengar, di mana atmosfer politik kita semakin memanas dengan berbagai keganjilan dan yang terjadi. Kita semua menginginkan agar negara ini dapat berjalan sesuai keinginan kita tanpa ada interferensi dan tanpa sikap pro atau tebang pilih kepada satu kubu saja. Kita harus meluruskan kedamaian dan memalingkan mindset yang tidak sehat dan di tengah masyarakat. Baru-baru ini kita disuguhkan oleh aksi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada yang menuntut keterbukaan soal riwayat pendidikan mantan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, ada juga gerakan dari Front Persaudaraan Islam atau FPI, TPUA, Aliansi Anak Bangsa, hingga Korlabit yang mendatangi gedung KPK terkait isu dugaan korupsi yang dilaporkan oleh lembaga internasional. Masyarakat menuntut agar KPK bergerak di independen dan transparan demi keadilan. Melihat situasi ini, kita perlu merindukan sosok pemimpin yang murni berjuang untuk rakyat. Dulu kita mungkin kagum dengan sosok Jokowi yang dikenal sangat pro rakyat, namun melihat realitas ini, saat ini banyak pihak yang merasa ragu dan kecewa. Mengapa? Yaitu karena muncul berbagai kesan bahwa fokus kepemimpinan bergeser di mana kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok seolah-olah menjadi yang utama. Kritik tajam pun bermunculan di ruang publik. Salah satunya mengenai fenomena keterlibatan aparat serta pejabat dalam proses kontroversi politik, mulai dari pilpres hingga pilkada. Jika kita diam saja, maka mereka akan mengira rakyat itu lemah dan tidak berdaya untuk melawan. Cita-cita besar kita adalah membawa Indonesia maju menuju Indonesia emas. Hanya bisa terwujud jika demokrasi kita berjalan sehat. Teman-teman, sekarang mari kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Arka memberikan tanggapannya. Kalau rakyat tidak bergerak sendiri, jangan harap aparat mau menindak tegas hal semacam ini. Teman-teman kita lanjut, teman kita Amira juga memberikan tanggapannya. Siapapun pejabat yang mengkhianati bangsa, wajib dihukum dan dinistakan oleh rakyat Indonesia. Di sini teman kita Bayu juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa, yaitu majulah bangsaku untuk membela yang benar dan musnahkan segala kebohongan. Teman-teman kita lanjut, teman kita Basyur juga memberikan tanggapannya. Ketidaktegasan dalam mengakhiri permasalahan ini bikin persaudaraan anak bangsa makin hancur. Teman-teman kita lanjut, teman kita Bilda juga memberikan tanggapannya. KPK harus dengar suara rakyat, bukan kepentingan mantan penguasa. Orang-orang yang benar pasti dilindungi Allah, penipu bangsa hanya akan memalukan dirinya sendiri. Teman-teman kita lanjut, teman kita Cheslina memberikan tanggapannya.
maju terus, pantang mundur demi NKRI agar rakyat tidak dibodohi terus-menerus. Akhirnya rakyat bertindak juga. Hal seperti inilah yang sudah lama kita nanti-nantikan. Teman kita lanjut, teman kita. Chalsa juga memberikan tanggapannya. Kebenaran dan kejujuran harus ditegakkan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, teman kita, Dani, juga memberikan tanggapannya. Saat hukum tumpul, hanya kekuatan gerakan rakyat dan mahasiswa yang bisa melawannya. Teruskan perjuangan ini, kawan-kawan. Jangan kendor, karena statusnya sudah jadi masyarakat biasa. Di sini, teman kita, Erlin, juga memberikan tanggapannya. Bersatu rakyat Indonesia untuk menuntut keadilan sebelum bangsa ini terpecah belah. Semoga para pejuang keadilan dan kejujuran senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Di sini, teman kita, Alfa, juga memberikan tanggapannya. Tuntas dan usut semua biang keladi kejahatan di mata rakyat, maju terus. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Muhammad, juga memberikan tanggapannya. Keterbukaan soal ijazah dan dugaan korupsi terus segera dibuktikan secara transparan. Semangat untuk saudara-saudaraku yang berdemo di lapangan, juga kesehatan kalian. Di sini teman kita, Harry juga memberikan tanggapannya. Kami dari jauh selalu mendoakan agar kebenaran segera terbukti di negeri ini. Mari kita kawal terus kasus ini agar KPK benar-benar bekerja secara independen. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Falo, juga memberikan tanggapannya. Cawe-cawe pejabat dan aparat harus di-stop demi terwujudnya pilkada yang jujur dan adil. Jangan biarkan kekuasaan menggarus hak-hak rakyat kecil. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Maidar, juga memberikan tanggapannya. Kita butuh transparansi penuh dari lembaga hukum tanpa ada tebang pilih perkara. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Arjuna, memberikan tanggapannya. Persatuan rakyat adalah kunci utama untuk melawan bentuk ketidakkeadilan di negara ini. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Ansal, juga memberikan tanggapannya. Jika aparat tidak bisa diandalkan, suara rakyatlah yang akan menjadi penentunya. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Amira, juga memberikan tanggapannya. Mari kita dukung langkah hukum yang profesional dan bersih dan intervensi politik. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Agusman, juga memberikan tanggapannya. Semoga Indonesia emas bukan sekadar wacana jika demokrasinya masih banyak interferensi. Jaga konduktivitas, tetap kritis, menyuarakan kebenaran demi masa depan anak cucu. Salam NKRI, harga mati. Mari kita terus berdiskusi sehat untuk kemajuan negeri ini. Teman-teman, demikian saja isu panas hari ini dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.